Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqalakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamma indah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang malam ini alhamdulillah kita oleh Allah masih didekap dengan segenap kasih sayangnya. Kita malam ini alhamdulillah masih dirangkul oleh Allah dengan seluruh sifat Rahman dan Rahimnya. Wujud kita masih didekap oleh Allah, dibersamai oleh Allah dengan sifat Rahim-Rahimnya itu sampai malam ini awal Rabiul Awal ya. Malam ini insya Allah tanggal 1 atau 2 Pak Cik? Tanggal 1 ya, 1. Karena kemarin kan Rabu Wekasan ya. Jadi Rabu di pamungkas bulan Safar. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah dengan seluruh nikmat yang luar biasa tidak bisa kita hitung. Sampai di malam ini kita masih diberikan semua nikmatnya dan bisa menikmati masuk di bulan awal di Rabiul Awal di tahun ini. Kita membahas yang kemarin dulu ya, ada istilah Rabu Wekasan. Sebelum nanti kita bahas tentang sunnah-sunnah Nabi yang mesti banyak kita lakukan di bulan Rabiul Awal, kita harus kilas balik dulu. Selama bulan Safar kemarin itu, bulan kedua dalam hitungan kalender Hijriah itu, kita kemudian di pamungkas bulan Safar ada satu terminologi yang menjadi local wisdom atau semacam kearifan lokal yang dikenalkan oleh ulama-ulama kita dengan sebutan Rabu Wekasan, supaya kita tidak salah dalam mensikapi dan kemudian memposisikan diri kita untuk tidak gampang menyalahkan ya. Meskipun kita tidak melakukannya, ini menjadi penting kajian-kajian semacam ini kita sampaikan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di antara persoalan yang kemudian menjadi perdebatan di antara kita itu, kemudian di antara para ulama itu ada yang namanya sesuatu yang dianggap syariah. Dan memang ada sekian alasan yang menjadi landasan berpikir dan landasan tindakan kenapa Rabu Wekasan itu dilakukan. Kalau kita mencoba membaca sekian manuskrip, termasuk yang pernah disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa melakukan misalkan sholat Rabu Wekasan, kalau diniati Rabu Wekasan itu tidak dibolehkan. Tetapi kalau diniati untuk sholat hajat atau sholat taubat itu boleh. Ini manuskrip yang bisa kita baca di antara sekian tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Memang ajaran Rabu Wekasan ini adalah hasil inisiasi para ulama yang terlibat dalam yang punya kompetensi dalam bidang tasawuf atau ulama-ulama tarekat. Nah, kebetulan di Nahdlatul Ulama itu ada satu badan otonom yang membawai tentang tarekat, namanya Jatman kan. Sehingga itu dielaborasi. Meskipun manuskrip awalnya itu
hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemekasan itu tidak ada landasan syariah yang sahih. Termasuk sholat pemekasan itu kan 4 rakaat sekali salam gitu Pak Sik ya, yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai itu dengan kesekian kali itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi memang ini adalah ajaran yang dikembangkan oleh ulama-ulama tarekat. Ulama-ulama tarekat, dan memang tidak ada landasan teologis hadis yang mendukung itu. Memang ulama-ulama tasawuf, ulama tarekat itu kan punya kemampuan kasaf ya. Kasaf itu menyingkap sesuatu di balik yang tampak. Kata ulama-ulama itu bahwa di akhir bulan Safar yang dinamakan pemekasan itu akan diturunkan 320.000 balak kan gitu. Bersamaan pada akhir bulan Safar itu di hari Rabu. Sehingga untuk menangkis dan kemudian menepis 320.000 balak itu, maka kemudian dikreasi sebuah ajaran yang namanya pemekasan. Nah, memang kadang-kadang pikiran-pikiran ulama tarekat itu kasaf, itu artinya ingin menembus batas yang tidak tampak kasat mata. Artinya sesuatu yang gaib. Dan itu banyak sanadnya Bapak Ibu sekalian. Sekian banyak riwayat Nabi Muhammad SAW itu kan kadang-kadang banyak menjelaskan tentang sesuatu yang gaib yang terjadi nanti setelah kehidupan di dunia. Dan itu kita yakini, karena memang riwayat dan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita coba beberapa hadis ya, penjelasan Nabi terkait dengan hal-hal yang gaib yang terjadi nanti setelah kehidupan di dunia, dan saat dijelaskan fase-fase kehidupan di akhirat. Itu semuanya gaib. Dan nanti kita coba jelaskan hadisnya. Dan kita harus meyakini itu. Nah, ulama-ulama tarekat itu kepingin juga mencoba mencontoh itu, menyikap sesuatu yang gaib dengan kedalaman kasafnya itu, termasuk akhirnya muncul ajaran bahwa di akhir bulan Safar itu Allah akan menurunkan 320.000 balak bencana. Maka harus tepis dengan yang namanya sholat pemekasan itu yang 4 rakaat 1 salam. Nah, ini adalah kreasi-kreasi ajaran ulama-ulama tarekat, ulama-ulama tasawuf, dan tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka clear, meskipun sebagian ulama ada yang menjalankan itu dan sebagian lagi tidak menjalankan itu, maka tidak boleh saling bid'atkan ya. Kita kajiannya tidak suka itu. Silakan yang mengikuti ulama-ulama tarekat, ulama-ulama tasawuf dengan cara pandang dengan kasatnya tadi, monggo. Karena ingin bersanad kepada Nabi bahwa Nabi juga menjelaskan hal-hal yang sifatnya gaib kan itu. Tapi kita yang cenderung harus langsung mengambil dari sumber Nabi tentang hal yang gaib juga monggo, kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat apa tadi itu ajaran kebekasan. Kita anggap clear. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan Nabi atau karakteristik hadis Nabi yang menjelaskan hal-hal yang sifatnya gaib, meskipun kita beberapa kali kajian itu menjelaskan hadis-hadis Nabi terkait dengan akhlak, terkait dengan syariat, terkait dengan hukum ya. Tapi Nabi juga dalam sebagian besar hadisnya itu menggambarkan, menjelaskan satu kondisi yang akan dialami oleh kita umat manusia ketika lepas dari kehidupan di dunia. Kata Nabi di antaranya begini, mungkin hadisnya sangat terkenal. Nanti yang mungkin hafal kita ingat-ingat lagi bersama-sama, bahwa nanti itu akan ada 7 golongan ya, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tidak ada naungan selain naungannya Allah pada hari di mana naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli
yaumaladillah illa dilluh, kan itu ya. Hadisnya sangat terkenal. Pak Sajawi mungkin sangat hafal itu. Jadi ada 7 kelompok, yudilluhumullahu fi dilli yaumaladillah illa dilluh. Jadi ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan sesuatu yang gaib, Pak. Nanti yang terjadi saat kita dibangkitkan dari alam kubur. Nanti di fase apa yang jelas sebelum menuju surga dan neraka, kita akan melampaui satu fase itu. Yang riwayat yang lain, kedekatan matahari dengan kita itu hanya 1 wasta, kan. Nah, dalam posisi itu nanti hanya akan ada 7 kelompok, kata Nabi. Nah, ini hadis ya, hadisnya Bukhari Muslim, jadi sahih ya, yang harus kita yakini. Dan kemudian nanti kita coba sesuaikan kita masuk dalam kelompok yang mana. Yang pertama adalah imamun adil. Jadi kelompok nanti yang akan dinaungi Allah, di mana yaumaladillah illa dilluh itu adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Terminologi adil dalam Al-Quran itu biasanya disandingkan dengan al-adlu dan al-qistu. Jadi kalau ada kata al-adl dan al-qis itu maknanya adalah keadilan atau kesamaan. Contoh misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qis wala yajrimannakum sana'an qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kita oleh Allah itu diharapkan menjadi orang-orang yang dalam posisi yang adil ketika menjadi saksi. Wala yajrimannakum sana'an qaumin alla ta'dilu, dan ketika kita itu benci terhadap satu kaum, maka jangan kemudian menjadikan kita tidak adil terhadap kaum itu. Jadi misalkan Pak Asyik menjadi seorang hakim, kemudian pas menghakimi, mengadili seseorang yang kebetulan secara pribadi pernah punya konflik pribadi, bukan kemudian atas dasar punya konflik dan benci kepada yang diadili itu, Pak Asyik kemudian tidak boleh adil. Tidak adil tidak boleh dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum sana'anun qaumin alla ta'dilu. Janganlah kemudian karena kita benci terhadap satu kaum kemudian kita tidak adil terhadap kaum itu. Itu Allah sangat tidak suka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena Allah itu mengatakan adil itu adalah pintu masuk untuk menjadi ketakwaan, menjadi orang yang takwa. Adil dan takwa ini satu kesatuan yang utuh, yang senyawa. Ya. Maka orang belum bisa dikatakan bertakwa kalau dalam dirinya itu masih belum bisa bersikap adil. Maka imam yang adil itu imam yang begitu itu. Jadi ketika memutuskan perkara itu tidak mendadak ya. Yang bisa mendadak itu hanya tahu bulat ya. Itu yang mendadak. Kalau memutuskan satu keputusan hukum yang melibatkan untuk kepentingan masyarakat dan umat, itu tidak boleh mendadak. Untuk kepentingan sesaat langsung diputuskan satu ordonansi hukum itu tidak boleh. Yang boleh ketika menyampaikan dan membuat sesuatu yang mendadak itu hanya ketika menggoreng tahu bulat. Tahu bulat, digoreng mendadak hanya itu. Nah, pemimpin yang adil itu begitu, Pak. Sebagian ulama-ulama menjelaskan bahwa pemimpin dalam konteks hadis di atas itu bukan pemimpin dalam arti birokrasi saja, tidak. Setiap kita ini adalah imam. Orang tua, bapak ketika dalam rumah tangga itu adalah pemimpin. Sekian ulama juga sepakat bahwa yang dinamakan imamun adil itu adalah imam yang pemimpin yang paling tidak punya sifat karakteristik yang seperti dicontohkan oleh Nabi. Yaitu pertama, pemimpin itu harus sidik. Sidik. Kemudian yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah.
Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang punya karakteristik kejujuran yang total, tidak tersandra, kira-kira gitu. Pemimpin yang tidak tersandra, pemimpin yang adil, ya. Jadi berani berkata tidak ketika itu memang tidak, dan berani berkata iya kalau memang itu iya. Pemimpin yang tidak punya beban masa lalu dengan titipan-titipan oleh pihak-pihak yang lain, sehingga berani berkata jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Orang yang jujur ketika hidup di tengah-tengah orang munafik itu kan menjadi penjahat, ya. Sepakat, ya. Orang yang jujur itu ketika berkumpul di tengah-tengah orang munafik, orang jujur ini menjadi penjahat, kan gitu, ya. Ini kehidupan hari itu begitu. Nah, pemimpin yang adil, pemimpin yang begitu, yang berani jujur meskipun di tengah-tengah komunitas yang tidak jujur. Nah, kita pemimpin di rumah tangga dianggap jujur itu kalau dengan istri kita ya jujur. Bilangnya kajian, ternyata ngopi lah, itu tidak pemimpin jujur, tidak sidik, ya. Tidak adil, ya. Adil itu angel, Pak, ya. Apalagi punya istri dua, adil itu angel. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ketika kita itu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap masna, sulasa, wa ruba itu, maka cukup fawahidah, cukup satu saja. Karena adil itu memang sulit. Kita itu kalau khutbah Jumat kan mesti begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keadilan ini sesungguhnya adalah tanggung jawab kita semuanya. Ibu-ibu juga menjadi pemimpin bagi anak-anak ketika di rumah. Ketika masak ikan pindang, ngomongnya ikan bandeng. Itu menjadi bagian dari ketidakjujuran, dan itu menjadi karakter seseorang yang tidak adil. Jadi itu sidik, kemudian amanah. Seorang pemimpinnya adil, kita siapa saja menjadi pemimpin itu harus amanah. Amanah itu menyampaikan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Dapat dipercaya amanah itu, ya. Amanah itu dapat dipercaya. Diberikan sesuatu amanah, kemudian kita jaga dan menyenangkan terhadap orang yang memberikan amanah, itu salah satu ciri pemimpin yang adil. Kita, Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga itu dianggap adil kalau dikasih amanah. Amanahnya ada berupa anak-anak kita. Kita mendidik dengan bagus, kita mendidik, mengajar dan mengarahkan dengan baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu artinya kita pemimpin yang amanah. Kita punya anak cewek misalkan, dikasih amanah anak perempuan, sudah masuk usia 9 tahun. Kok kemudian kemana-mana tidak pakai jilbab, itu menjadi kita tidak adil. Karena ada amanah. Salah satu amanah tanggung jawab kita sebagai orang tua itu, kalau diberikan amanah berupa anak gadis sudah masuk usia balik, kok kemudian kita ajak kemana-mana untuk dilihat publik, kemudian tidak kita suruh pakai jilbab, itu termasuk kita pemimpin atau orang tua yang tidak adil, karena tidak bisa menjalankan amanah, di mana amanah berupa anak cewek itu kalau sudah usia 9 tahun ke atas, maka harus untuk berjilbab. Yang ketiga, fatonah. Pemimpin adil itu harus cerdas, Pak. Harus cerdas, ya. Jadi the right man, the right place, ya. The right man on the right place. Jadi pemimpin itu harus fatonah, tidak boleh jahlun, tidak boleh bodoh. Ketika ketemu dengan ahli ekonomi,
harus paham tentang persoalan-persoalan ekonomi. Ketika ketemu dengan ahli hukum, harus minimal paham tentang persoalan-persoalan hukum. Itu pemimpin yang cerdas. Karena sesuatu itu kalau sudah diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, yang tidak cerdas, itu tinggal nunggu saja saat kehancurannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahliya fantadiru sa'ah, kata Nabi. Ketika satu urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, artinya tidak cerdas, tidak kompeten, tidak punya kapasitas dalam hal itu, maka fantadiru sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Tidak usah jauh-jauh urusan rumah tangga saja, apalagi sampai urusan negara, urusan bangsa. Tapi kalau sudah dipegang orang-orang yang tidak cerdas, yang tidak kompeten, itu tinggal nunggu saja saat-saat kehancurannya. Ini hadis, dan itu harus kita pegangi sebagai sebuah keyakinan teologis kita. Yang keempat, tabligh. Di antara sekian para ulama itu ketika menjelaskan imamun adil itu ada imam yang punya karakteristik tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan itu berarti ketika dia punya satu informasi penting, maka kewajibannya adalah menyampaikan informasi itu kepada bawahannya, kepada anak buahnya. Itu namanya tabligh. Nabi itu punya sifat tabligh, itu menyampaikan wahyu yang beliau dapatkan dari Allah untuk kepada umatnya. Saya mau tanya sekarang, ya. Ada sidik, ada amanah, ada fatona, ada tabligh. Kira-kira kebalikannya, kalau pemimpin itu tidak adil, sidik berarti tidak sidik. Pemimpin itu artinya apa? Lawan katanya sidik itu apa aja? Kadib, ya. Kadib, dusta, ya. Asidku itu lawan katanya ada al-kidbu, bohong. Jadi pemimpin harus suka bohong, ya. Pagi deli sore tempe, itu pemimpin yang suka bohong, ya. Nanti jadi kebanggaan yang macam-macam, ya. Jadi pemimpin itu kalau tidak sidkun, artinya kedibun, itu pemimpin yang tidak adil. Kemudian pemimpin yang tidak amanah. Apa lawan katanya amanah? Khianat. Suka mengkhianati. Bapak-bapak yang suka mengkhianati ibu-ibu, itu bukan pemimpin yang adil dalam rumah tangga. Yang ketiga, fatonah. Cerdas. Pemimpin yang tidak adil itu pemimpin yang jahlun, bodoh, ya. Bukan bahlul, ya. Jahlun, ya. Jahlun. Kemudian tabligh, menyampaikan. Pemimpin yang adil itu menyampaikan, bukan yang suka menutup-nutupi. Kitman, ya, lawan bahasanya tabligh itu kitman. Dipek dewe informasi itu. Jadi tidak disebarluaskan, tidak disosialisasikan, dipek dengan dirinya sendiri, itu namanya kitman. Nah, Bapak sekalian, itu diantara tadi 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan oleh Allah saat pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Saya ulang lagi, sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yauma la dillah illa dilluh. Yang pertama, al-imam al-adil, imam yang adil. Yang kedua, sabun sa'anahu fi ibadatillah. Yang dua adalah pemuda yang rajin ibadah. Ini Nabi yang ngomong, ya. Jadi nanti kalau ada pemuda itu ya kayaknya belum nikah lah, ya, remaja. Di mana pemuda itu identik dengan dunia hura-hura, dengan dunia senang-senang, tetapi ini pemuda yang khusyuk dan rajin ibadah. Maka kelompok yang kedua ini, pemuda-pemuda yang rajin ibadah, itu nanti akan menjadi kelompok yang dapat naungan Allah
pada saat hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin ada sebagian ya pemuda yang masih punya care atau concern ketika ada kegiatan-kegiatan atau kajian-kajian keagamaan. Tetapi lebih banyak pemuda-pemuda yang suka salihu, ya Pak ya. Lebih banyak ya, meskipun tidak sedikit pemuda yang rajin ibadahnya. Mudah-mudahan kita bapak-bapak, orang tua yang punya anak-anak yang masih remaja, yang masih pemuda, termasuk akan digampangkan oleh Allah menjadi pemuda-pemuda yang taat dan rajin ibadah kepada Allah SWT. Minimal besok tanggal apa itu ikut pengkaderan Baitul Arqam ya, itu menjadi pemuda yang apa namanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agustusan itu Pak ya, saya itu berapa kali melihat di tempat-tempat, kemudian ada pentas ya, kemudian ada artis, ada elektron ya, kemudian joget, kemudian nyawer, itu hampir semua pemuda Pak. Hampir semua pemuda. Malam minggu kemarin di depan rumah saya Hasan Nabi itu didirikan pentas Pak ya, malam resepsi ya. Itu begitu masuk jam 10 malam Pak, artisnya itu 3 tampil. Saya tuan rumah, pas di depan rumah saya, pas tak tutup pagar kan tidak enak Pak, ikut lihat ya saya. Ikut lihat, kemudian anak-anak yang muda-muda itu tampil ke panggung, nyawer luar biasa. Yang ketiga, kelompok yang nanti akan mendapatkan naungan Allah itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Nah, insya Allah ini kita termasuk bagian ini. Jadi laki-laki, seseorang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Jadi kudu ke masjid saja setiap ada adzan itu. Bahkan sebelum adzan sudah di masjid. Itu termasuk nanti kelompok yang akan dapat naungan Allah saat pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang itu. Bahkan untuk menjadi wali itu Pak, ada satu tiket yang bisa kita dapatkan itu dengan selalu mendahului masuk masjid sebelum adzan. Jenengan mungkin kenal ulama yang namanya Imam Tsauri itu ya. Beliau itu ulama dan seorang wali. Ketika ditanya apa amalan yang menjadikan Anda ini menjadi wali, ternyata sederhana. Dia tidak pernah absen untuk mendahului muadzin. Ketika muadzin belum melantunkan adzan, beliau sudah berada di masjid. Itu apa, termasuk jalur bisa menjadi wali itu. Termasuk jalur menjadi suami yang taat kepada istri, meskipun dibentak-bentak taat, itu bisa menjadi wali Pak. Jadi jenengan kalau menjadi wali itu, kalau punya istri yang cewek, jenengan pokoknya modalnya sabar, itu insya Allah bisa menjadi wali lewat jalur itu ya. Banyak contohnya ya. Termasuk tadi itu masuk masjid sebelum waktu sholat. Nah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Kelompok yang ketiga yang akan dapat naungan itu adalah kelompok yang hatinya selalu terikat, mu'allaq, tergantung dengan masjid. Ya ke masjid mesti sholat lah ya, jamaah ya. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Jadi kita bersahabat itu karena diikat oleh satu keyakinan yang sama dan oleh satu sentimen persoalan-persoalan yang sama, dan semuanya itu karena Allah. Itu kelompok yang keempat yang akan dapat naungan saat tidak ada naungan kecuali Allah SWT. Terus gampang bahasa ini itu Pak Nur Hayadi dengan Abadis ya, berteman dalam rangka untuk memakmurkan masjid ya. Semuanya itu kan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
sepanjang pertemanan itu terikat dan sampai beliau berdua meninggal dunia, maka insya Allah dalam konteks rajulani tahabba fillah, dua orang yang kemudian berteman karena semata-mata karena Allah, itu akan menjadi kelompok yang dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak contoh yang lain selain Pak Nurhairi dan Abadis. Kita semuanya ketika berteman itu hanya mendasarkan atas kehendak Allah SWT, insya Allah masuk kelompok itu. Kelompok yang kelima ya, rajulun da'athu imra'atun datu mansabin jamil ila nafsiha faqala inni akhafu Allahu rabbal alamin. Ini yang agak sulit untuk kita, maksudnya untuk yang pegang mic ya. Jadi kelompok yang kelima itu adalah laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik, yang punya kedudukan yang mapan untuk selingkuh, untuk berbuat mesum. Kenapa saya melihat beliau ya? Karena pandangannya kan sama. Ya. Jadi kelompok laki-laki, rajulun da'athu imra'atun datu mansabin jamilin ila nafsiha. Jadi ada laki-laki kemudian diajak oleh wanita dari kelompok yang berada dan tentu cantik ila nafsiha untuk berbuat mesum. Kemudian laki-laki ini bilang, faqala inni akhafu. Waduh maaf, aku takut sama Allah, itu ya. Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau yang pegang mic insya Allah belum dalam kategori itu, Pak. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang di depan ini. Ya. Diajak wanita cantik, ya. Kemudian diajak berbuat mesum. Kemudian ini akhafullah. Sebelum ini dilihat Gusti Allah. Apa ada hari ini orang semacam itu kira-kira? Wujud. Namanya gimana? Gimana namanya? Gitu ya. Okay. Jadi diajak selingkuh, berbuat mesum ya. Maaf. Gitu. Dibungkus ya. Iya. Moga bisa itu sebagai solusi ya. Solusi cerdas. Ya. Bisa dicontoh Ustaz Haris ya. Kemudian kelompok yang keenam, siapa kelompok keenam itu? Rajulun dzakarallahu fi khilwatin fafadat ainahu, yaitu kelompok seseorang yang ketika berzikir kepada Allah, kemudian menikmati indahnya dan manisnya zikir itu sampai dari matanya keluar air mata. Fafadat ainahu. Mungkin di antara kita banyak sudah yang mempraktekkan itu, yang pernah mengalami pengalaman kehidupan keagamaan semacam itu. Ya, di tengah-tengah keheningan malam kita berzikir kepada Allah, kemudian tanpa kita sadari saking nikmatnya air mata kita menetes. Ya. Itu termasuk kelompok yang akan dapat naungan Allah saat padahal tidak ada naungan yang lain. Dan yang ketujuh itu adalah kelompok seseorang yang ketika bersedekah itu, karena dia saking takutnya diketahui yang lain, itu sampai tangan kanannya tidak mengetahui sedekah yang dilakukan oleh tangan kirinya. Jadi tidak dipublish ya. Berinfak sedekah tetapi tidak mau dipublish. Saking takutnya sampai tangan kanannya itu, tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya itu sedang mengeluarkan sedekah. Ini kelompok yang ketujuh, yang kata Nabi nanti yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat nanti suasana kehidupan
di fase akhirat itu dengan matahari yang sangat dekat dengan kita, yang panasnya luar biasa, maka kita akan dapat naungan ketika kita masuk dalam kelompok yang 7 itu. Mudah-mudahan masuk itu tidak ada belas yang nyantol di kita ya. Masa tidak ada belas yang nyantol ya. Misalnya Kak Siji yang berdua kan itu ya. Masuk gopi tongku pada luput semuanya nggak mungkin ya, dapat 12 atau apa lumayan. Meskipun tadi yang da'athu imra'atun ya. Tapi hadisnya tidak ditambahi, Pak. Oh, hanya bilang ini akhafullahu rabbal alamin. Maaf Dik, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya Melayu. Melayu tidak tolong. Hansip. Jangan bilang sip itu. Hansip. Bapak sekalian, itu hadis satu riwayat yang sahih, yang Nabi menjelaskan sesuatu yang gaib, yang itu kejadiannya nanti akan kita lalui saat di hari kiamat. Pasca kehidupan kita dibangkitkan dalam kubur. Harus kita yakini, Pak. Jadi Nabi itu bisa kasyaf, bisa melihat nanti situasi terjadi di alam akhirat. Kayak Ibu Bekasan tadi itu bisa membuka kasyaf bahwa di pamungkas bulan Safar, Ibu Bekasan itu Allah menurunkan 320.000 bala kan itu. Tapi itu tidak hadis ya. Tapi yang tadi 7 kelompok itu hadis. Lagi Nabi menjelaskan, ini bukan hadis riwayat Muslim bukan, tapi hadis ini juga sangat populer dan harus kita imani. Nanti di fase tertentu saat kita sebelum masuk ke surga atau neraka, kaki kita itu akan terhenti, Bu, tidak bisa bergerak. Sebelum kita itu ditanya tentang 4 hal oleh Allah berikut malaikatnya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati, kata hadis itu. Tidak bisa bergerak kaki seorang hamba itu pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sebelum ditanya tentang 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, an umurihi, tentang usianya. Ketika ditanya tentang an umurihi ini, redaksi pertanyaannya adalah fima afnahu, kau gunakan apa umurmu selama engkau hidup di dunia? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, an jasadihi, tentang jasad yang kita miliki. Pak Sajal diberikan jasad yang gagah, yang kokoh, tegap, apa? Waduan tapi, tapi ya tetap kuat ya. Waduan tetap kuat. Nanti akan ditanya dengan pertanyaan fima ablahu, kau gunakan apa? Aku engkau berjasad yang gagah ganteng, cantik, glowing ya. Kau gunakan apa? Fima ablahu. Pertanyaan ketiga, an ilmihi, tentang ilmunya. Mada amilabi. Pertanyaannya, kau gunakan untuk apa ilmumu? Kau amalkan apa tidak? Yang keempat, an malihi, tentang harta kekayaannya. Kalau umur itu pertanyaannya 1, tentang jasad juga pertanyaannya 1, tentang apa tadi? Ilmu juga 1 pertanyaan. Ketika tentang tentang harta itu 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan hartamu dan kau belanjakan untuk apa kekayaanmu itu. Sudah Isya dan tersampaikan 2 hadis. Meskipun penjelasan hadis yang kedua belum tersampaikan dengan maksimal, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semakin baik untuk menjadi hambanya Allah yang muttaqin dan mukhlisin. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.